Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian pertama. Kenapa sih atasanmu hobi sekali memberimu pekerjaan? Keluh Lina sambil menyandarkan kepalanya pada kaca jendela mobil di sampingnya. Sementara Rudi, sang suami, tetap fokus dengan kemudinya sambil mengulaskan senyum, mendengar protes yang kembali terlontar dari wanita cantik di sampingnya. Memangnya di kantor, tidak ada karyawan lain yang kompeten ya? Tanya Lina. Ekspresi wajahnya tampak kesal, sejak diajak berkemas-kemas untuk pindahan kemarin. Terus terang ia masih berat untuk meninggalkan pekerjaannya, demi mengikuti suaminya. Seharusnya kamu senang, kalau suamimu jadi karyawan kesayangan atasan. Kan kamu sendiri yang bakalan menikmati gajinya. Jawab Rudi sembari terus fokus pada kemudi. Lina memanyunkan bibirnya. Senang sih senang. Tapi setidaknya beri kesempatan kita untuk menikmati waktu bulan madu. Masa kita sudah 6 bulan menikah, kamu tidak diberi libur sama sekali? Gerutunya kesal. Rasanya Lina sudah hampir habis kesabaran. Ia kira setelah menikah, akan lebih banyak waktu bersama Rudi, dibandingkan ketika mereka masih pacaran. Kenyataannya, Rudi semakin sibuk dan sering perjalanan dinas keluar kota. Bahkan Rudi hanya libur sehari, saat acara pernikahan mereka, setelah itu ia harus kembali bekerja. Lina sampai memutuskan keluar dari pekerjaan. Berharap, bisa meluangkan waktu yang banyak dengan suami. Namun, kegiatannya setiap hari, hanya menunggu kepulangan sang suami sampai larut malam. Tak jarang ia ketiduran di ruang tamu. Rudi mengulurkan tangannya, mengusap lembut puncak kepala Lina. Kamu yang sabar ya, sayang. Aku melakukan ini juga demi masa depan kita. Mudah-mudahan setelah ini, aku tidak akan lembur-lembur lagi, katanya dengan bijak. Lina mengulas senyum sekilas. Ia berusaha untuk berpikir positif, dan mempercayai suaminya kali ini. Ia benar-benar merasa kesepian selama ini. Untuk mengurangi perasaan itu, ia kerap jalan-jalan bersama teman-temannya. Entah nanti di tempat baru ia akan melakukan apa. Sebagai pelarian rasa kesepiannya sebagai seorang istri yang sering ditinggal suami. Mobil yang Rudi kemudikan terus melaju, membelah jalanan yang lumayan sepi. Sudah sekitar 7 jam perjalanan yang mereka tempuh. Hingga akhirnya, saat sore menjelang, mobil mereka sampai di wilayah perumahan yang ada di pinggiran kota. Rudi menghentikan mobilnya di salah satu rumah yang bertuliskan nomor 23. Bentuk dan luasan bangunan rumah yang ada di sana sama semua. Sehingga untuk membedakan, harus memperhatikan nomor rumahnya. Lina keluar dari dalam mobil. Bola matanya langsung berkeliling, memperhatikan rumah tipe 36 yang bergaya Skandinavian itu. Lumayan bagus, untuk sekelas fasilitas hunian karyawan perusahaan. Lingkungan di sekitarnya juga tampak asri dan tenang. Bagaimana, sayang? Kamu suka kan dengan rumahnya? Rudi berjalan mendekat, seraya memeluk pinggang istrinya. Lina mengangguk. Ya, ini bagus, ujarnya. Rudi memeluk sang istri seraya mencium keningnya. Ia merasa lega, sang istri tidak lagi mengeluh, seperti yang dilakukan sepanjang perjalanan ke sana. Semoga kamu nanti betah di sini ya, kata Rudi tersenyum. Ada tetangga baru. Lina dan Rudi refleks melepaskan pelukan saat mendengar suara sapaan seorang wanita. Mereka menoleh ke arah datangnya suara. Tampak seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan kaos longgar dan celana pendek di rumah sebelah. Tampaknya, wanita itu baru saja membuang sampah di depan rumah. Satpam di depan bilang, katanya hari ini akan ada penghuni baru datang. Senang sekali, rumah sebelah ternyata yang akan ditempati, kata wanita itu. Ia berjalan menghampiri Lina dan Rudi, seraya mengulurkan tangan mengajak berjabat tangan. Kenalkan, aku Dara. Wanita itu memperkenalkan diri, dengan ulasan senyum yang manis. Lina merasa sangat bahagia, ada orang yang seramah itu di tempat tinggalnya yang baru. Ia langsung membalas jabatan tangan itu. Aku Lina, ucapnya. Aku Rudi, suaminya Lina, sambung Rudi mengenalkan diri. Dara tersenyum. Aku senang sekali perumahan di sini semakin ramai. Aku juga senang punya tetangga baru.
Rumah-rumah di blok ini masih banyak yang kosong. Mudah-mudahan kita bisa akur satu sama lain. Aku juga berharap begitu. Soalnya ini pertama kalinya aku datang di kota ini, belum kenal dengan siapapun, ucap Lina. Benarkah? Memangnya kalian dari kota mana? Tanya Dara ingin tahu. Kami dari kota Y, jawab Rudi. Iya, kami dari kota Y, pindah ke kota ini. Karena Mas Rudi pindah tugas ke cabang perusahaannya di sini, imbuh Lina memberitahu. Dara tampak antusias mendengar jawaban mereka. Kalian dari kota Y? Suamiku juga asli dari sana. Dara, buang sampah kok lama banget. Terdengar suara seorang lelaki dari arah rumah Dara. Lina mengarahkan pandangan ke asal suara itu. Seketika ia tertegun, saat mengenali sosok pemilik suara itu. Sayang, ada tetangga baru datang. Ayo kenalan dulu. Dara yang antusias menghampiri sang suami, dan menarik tangannya agar menemui tetangga baru mereka. Suami Dara terlihat kaget, dengan tatapan mata yang fokus mengarah pada Lina. Lelaki itu hanya menurut dan mengikuti istrinya. Ini suamiku, ucap Dara semangat. Kenalkan, aku Rudi. Rudi lebih dulu mengulurkan tangannya. Ucapan Rudi, seketika membuyarkan rasa keterkejutan Lina dan suami Dara. Ah, namaku Trian. Aku suaminya Dara, kata Trian. Ia membalas jabat tangan Rudi. Aku Lina. Giliran Lina yang mengulurkan tangannya, yang segera disambut oleh Trian. Keduanya tampak canggung, hingga tak berani menatap satu sama lain. Trian, jawab Trian singkat ketika menjabat tangan Lina. Sayang, mereka dari kota Y loh. Seru Dara antusias. Benarkah? Tanya Trian dengan nada sedikit gugup. Iya. Kami dari kecamatan A, kalau Trian sendiri dari mana? Tanya Rudi. Aku dari kecamatan H, jawab Trian singkat. Oh, aku kira kalian saling kenal. Ternyata kalian beda daerah, ya? Gumam Dara. Wilayah kota Y itu luas, satu wilayah juga belum tentu saling kenal, Dara. Ujar Trian tersenyum. Dara menyunggingkan senyuman lebar. Tadi temanmu, Rea, telepon. Katanya kamu disuruh telepon balik secepatnya, kata Trian. Dara melebarkan mata. Gawat. Aku lupa ada janji. Serunya. Lina, Rudi, kami pulang dulu, ya? Kalau ada waktu, ayo kita saling main. Sambung Dara, seraya kembali menarik tangan Trian. Agar mengikutinya pulang ke rumah. Aku pulang dulu, pamit Trian yang tampak tidak bisa menolak kelakuan Dara. Rudi dan Lina mengangguk. Mereka hanya tertegun, melihat kelakuan tetangga baru mereka. Sepertinya tetangga baru kita seru dan menyenangkan, ya? Ujar Rudi sembari tersenyum-senyum. Lina meresponnya dengan senyuman kikuk yang dipaksakan. Ia masih tidak percaya, akan bertetangga dengan lelaki yang dulu pernah menjadi cinta pertamanya. Benar-benar pertemuan tak terduga. Setelah 10 tahun lamanya, lelaki yang berusaha keras ia lupakan, kini kembali muncul di hadapannya. Lebih menyakitkan lagi, lelaki itu pura-pura tidak mengenal dirinya. Sayang, kok malah bengong? Tegur Rudi heran. Ia heran melihat istrinya, yang masih berdiri diam di tempat. Sementara, ia sudah mulai menurunkan barang-barang dari dalam mobil. Ayo, bantu aku. Pinta Rudi pada istrinya. Ah, iya. Jawab Lina seraya mengakhiri lamunannya. Ia bergegas menghampiri suaminya, yang tengah menurunkan barang dari bagasi mobil. Menurutmu, bagaimana tetangga baru kita? Tanya Dara, sembari menyuapkan makanan ke mulutnya. Malam itu, Trian dan Dara tengah menikmati makan malam bersama. Berhubung ada tetangga baru yang tinggal di samping rumah mereka, topik itu muncul begitu saja dari mulut Dara. Yang memang tipe orangnya suka ceplas-ceplos. Aku rasa mereka baik, jawab Trian sekenanya. Ia tetap fokus menikmati makanan yang ada di hadapannya. Ia sebenarnya tak terlalu tertarik untuk membahas hal itu. Memang, sejak mereka menempati rumah itu 3 tahun yang lalu. Blok perumahan mereka masih sangat sepi, belum ada tetangga sama sekali.
Baru kali ini akhirnya rumah di samping mereka berpenghuni. Namun, Trian tidak peduli. Baginya, ada atau tidak ada tetangga akan sama saja. Kalau Lina, bagaimana? Tanya Dara lagi. Trian berhenti makan saat Dara menyebut nama Lina. Seketika selera makannya jadi hilang. Lina cantik, kan? Apa kamu juga berpikir begitu? Lanjut Dara. Trian menghela napas. Ia meletakkan sendok dan garpu di pinggiran piring. Ia angkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya kepada sang istri. Raut wajahnya sangat masam, berbanding terbalik dengan Dara yang tampak ceria. Mau kamu apa, Dara? Kamu berharap aku akan memuji wanita lain, di depan istriku sendiri? Tanyanya dengan ekspresi wajah datar. Dara tertawa kecil, mendengar respon Trian. Aku kan hanya bertanya, jawab saja. Ini kan pembahasan santai, aku tidak akan marah, kilahnya. Ia kembali menyuapkan makanannya ke dalam mulut dan mengunyahnya. Jangan bicara sembarangan tentang orang lain. Dia juga punya suami, yang pastinya akan kesal kalau mendengar ucapanmu barusan, tegur Trian. Ia kembali memaksakan diri untuk melanjutkan makan, meskipun sudah tidak berselera. Istrinya memang aneh, tiba-tiba membahas topik tidak jelas dan menyebalkan. Hah? Kenapa orang-orang sangat serius? Ini kan sesuatu yang biasa, seperti waktu kita mengomentari artis yang tampan atau cantik, gumam Dara kesal. Lalu, apa gunanya aku berkomentar? Istriku itu kamu, jadi tidak ada wanita yang cantik selain kamu. Respon Trian. Ia menjawab sembari fokus pada makanannya. Ia tak memandang lagi ke arah Dara, ia hanya menjawab sekenanya. Hahaha. Dara tertawa dengan jawaban Trian. Ya, meskipun banyak wanita cantik di luar sana, tapi memang takdirmu memiliki istri sepertiku. Kamu harus terus bersabar ya, sayang, ucap Dara tertawa. Trian kembali meletakkan alat makannya. Perkataan Dara benar-benar membuatnya kesal. Entah apa yang diinginkan oleh istrinya. Aku sudah kenyang. Aku mau melanjutkan pekerjaan dulu. Kata Trian seraya beranjak dari tempatnya, meninggalkan Dara sendirian di ruang makan. Trian masuk ke dalam ruang kerjanya, yang terletak persis di samping kamarnya. Ia lantas mengunci ruangan itu. Ia tidak benar-benar kembali bekerja, melainkan merebahkan diri di sofa. Berkat Dara, ia semakin memikirkan Lina. Ia masih tidak percaya akan kembali bertemu dengan wanita itu. Wanita yang sudah dicampakannya 10 tahun yang lalu. Trian mengenal Lina sejak masa SMP. Keduanya semakin dekat, dan memutuskan untuk berpacaran saat SMA. Namun, hubungan mereka ditentang oleh pihak keluarga Trian, dengan alasan Lina yang berasal dari keluarga yang tidak sepadan dengannya. Trian terus menyembunyikan hubungan mereka hingga lulus SMA. Karena saking cintanya ia kepada Lina. Pada akhirnya, orang tua Trian tahu bahwa Trian belum benar-benar memutuskan Lina. Ibu Trian memberikan pilihan kepada Trian, untuk pindah keluar kota agar terpisah dari Lina. Kalau Trian menolak, Ibu Trian mengancam akan menghancurkan keluarga Lina. Oleh karena itu, Trian terpaksa mengakhiri hubungan dengan Lina. Ia tak menjelaskan alasan sebenarnya, hanya mengatakan bahwa ia sudah bosan kepada Lina. 5 tahun kemudian, setelah lulus kuliah, Trian langsung diterima bekerja di perusahaan besar yang ternama. Ia berencana untuk menabung sebanyak-banyaknya. Lalu kembali mencari keberadaan Lina, untuk meminta maaf dan melamarnya. Ia tidak akan bergantung lagi kepada keluarganya, setelah mendapatkan penghasilan sendiri. Ia akan memilih jalan hidupnya sendiri. Akan tetapi, beberapa bulan setelah ia bekerja, hal buruk tiba-tiba menimpa keluarganya. Bisnis restoran ayahnya, terancam bangkrut. Di saat yang bersamaan, pemilik perusahaan tempatnya bekerja, Pak Faisal, mengatakan ingin menjodohkan dia dengan putrinya. Jika Trian mau menerima, maka usaha ayahnya akan dibantu. Kedua kalinya, terpaksa Trian menuruti kemauan keluarganya. Ia akhirnya menikah dengan Dara, putri bungsu Pak Faisal yang dikenal sebagai pembuat masalah. Menjalani rumah tangga tanpa cinta terasa sangat berat. Namun, berkat pengorbanannya, Trian bisa mendapatkan jabatan penting di perusahaan.
Derajatnya semakin tinggi setelah menikahi wanita dari keluarga terpandang di negeri ini. Trian harus mengubur impiannya untuk menikahi Lina. Di tengah perjalanan pernikahannya, ada suatu masalah yang membuat Trian dan Dara diminta pindah keluar kota. Trian diberi modal untuk merintis usaha baru. Mereka diberi tempat tinggal di perumahan yang bisa dikatakan sangat sederhana jika dibandingkan dengan tempat tinggal mereka sebelumnya. Alasannya, Pak Faisal ingin mereka belajar hidup sederhana. Tak terasa sudah 5 tahun lamanya, ia menjalani pernikahan bersama Dara. Selama itu, ada banyak sikap Dara yang membuatnya kesal. Namun, ia berusaha keras untuk bersabar. Jika sampai ia meninggalkan Dara, ia yakin Pak Faisal tidak akan tinggal diam. Bisa-bisa ia akan dimiskinkan. Lebih parahnya lagi, jika keluarganya juga akan menjadi sasaran. Melelahkan sekali. Aku seperti mengasuh anak balita, keluh Trian sembari memandangi langit-langit ruangan. Bayangan wajah Lina kembali melintas di pikiran Trian. Selama 10 tahun ini, Lina tak pernah hilang dari hatinya, meskipun ia sudah pasrah dan berusaha melupakan. Ia hanya ingin bertahan pada pernikahan, yang meskipun ia sendiri tak menginginkan. Lina tak banyak berubah dari terakhir kali ia mengingatnya. Namun, wanita itu terlihat jauh lebih cantik dan menawan. Kulitnya cerah bercahaya, penampilannya fashionable. Lina sama sekali tidak terlihat kumal ataupun kampungan. Ia yakin, selama ini Lina menjalani kehidupan yang sangat baik. Apalagi Lina memiliki suami yang tampan, dan kelihatannya mapan. Sedikit rasa cemburu bercongkol di hati Trian. Dia memang cantik. Siapa lelaki yang tidak tertarik padanya, gumam Trian membatin. Bersambung.